Oke, kali ini saya mau membahas prospek saham dari Waskita Karya ya atau WSKT. Karena sempat viral ya setelah direktur utamanya itu ditangkap akibat kasus korupsi yang dimana nilai korupsinya itu bukan lagi miliar-miliaran tapi sudah masuk triliunan ya, T besar. Jadi sebelumnya Waskita ini sebenarnya sudah sempat di warning ya di video YouTube saya sebelumnya bahwa di tahun 2023 ini bukan merupakan tahun yang baik bagi perusahaan-perusahaan karya. Sementara di bulan Agustus 2022 keluar lagi berita terbaru bahwa pemerintah tidak akan mengeluarkan proyek baru sampai tahun 2024. Nah, pemerintah ini hanya berfokus untuk menyelesaikan proyek-proyek yang sudah ada. Ya, seperti yang kita ketahui ada 4 saham perusahaan karya yang ada di Indonesia dan ini tidak diuntungkan di tahun 2023 ini di mana sedang dalam masuk tahun politik. Setelah tahun politik ini itu tidak ada lagi yang namanya proyek-proyek baru. Nah, jadi sebelumnya saya akan jelaskan dulu bagaimana skema bisnis dari si perusahaan karya ini. Jadi perusahaan karya ini menggunakan sistem kontrak, menggunakan yang namanya CPF ya atau kontraktor pre-financing atau biasa disebut dengan turnkey project. Skema bisnis ini merupakan skema bisnis yang win-win solution lah, karena si kontraktor itu menggunakan keuangan pribadinya dulu untuk menalangi si proyek, dan juga si pemilik proyek itu tidak dibebani. Jadi laporan keuangannya tidak berdarah-darah karena harus membayar terlebih dahulu. Jadi setelah nanti proyek ini selesai dibangun ya, jadi dengan menggunakan uang pribadi si kontraktor, setelah proyek tersebut jalan dan menghasilkan bagi si pemilik proyek, baru bisa dibayar kepada si kontraktor tadi. Nah, tetapi di sini khusus untuk perusahaan karya itu lebih banyak mengambil proyek dari pemerintah. Nah, kalau dari pemerintah seperti yang kita ketahui itu memang pembayarannya agak sering terlambat ya. Dan juga ini tentunya berpengaruh terhadap cash flow si perusahaan karya tadi. Ya, meskipun dengan skema bisnis atau sistem kontrak CPF tadi, si kontraktor itu bisa mendapatkan margin yang lebih tinggi daripada kontrak biasa, itu bisa di atas 15%. Karena dia sudah menghitung risiko di awal, sudah menghitung berapa kenaikan harga dan juga resiko dari yang lain sebagainya itu sudah diperhitungkan dan dimasukkan ke dalam penjualan. Nah, jadi margin yang didapat pun bisa lebih tinggi ketimbang kontrak biasa, karena kontrak biasa ini sistemnya berdarah-darah ya, jadi memang sudah final, dan juga nanti apabila ada kenaikan bahan baku, kemudian juga ada permasalahan dengan subkontraktor dan lain sebagainya, itu akan masuk kepada risiko kontraktor, dan ini merupakan kelemahan dari sistem yang non CPF. Jadi CPF ini sudah memperhitungkan segalanya, jadi margin yang dapat bisa lebih tinggi. Jadi dengan sistem CPF ini tentunya dia bisa mendapatkan margin lebih tinggi apabila pembayarannya tepat waktu. Tetapi karena perusahaan karya tadi itu ngambil proyek dari pemerintah, ya otomatis pembayarannya menjadi terlambat. Dan naasnya di tahun 2023 ini itu proyek baru tidak ada, karena memang fokus dari pemerintahan saat ini adalah untuk menyelesaikan proyek-proyek sebelumnya. Ya, kalau nambah lagi jadi ada kemungkinan akan mangkrak di tahun pada saat setelah pemilu ya, karena kan akan berganti kepemimpinan. Makanya dikebutlah proyek-proyek yang ada sekarang dan tidak menambah proyek-proyek baru. Oke, jadi dengan dia menggunakan sistem CPF ini seharusnya bisa lebih bagus ya, walaupun ini menunjukkan bahwa cash flow-nya menjadi tertekan. Cash flow dari kontraktor tertekan, bisa terlihat dari cash-nya ya, itu memang lebih sedikit dibandingkan dengan hutangnya. Karena dari mana dia bisa mendapatkan pembiayaan untuk membiayai proyek di awal? Tentunya kalau bukan dari cash sendiri, ya otomatis dari hutang. Nah, kalau hutang bank itu ada bunga yang harus yang berjalan, yang dimana nanti apabila si pemilik proyek tidak bayar proyek ini tepat waktu, ya otomatis akan ada beban di sana yang berlebih. Jadi itu yang menjadi permasalahan di awal bagi perusahaan-perusahaan karya. Ya, yang pertama, jadi dari segi bisnis memang saat ini sedang terganggu karena tahun 2023 tidak ada proyek baru, dan dimana proyek baru ini sebenarnya ya dicatatkan langsung sebagai pendapatan ya. Apabila ada kontrak baru, ada kontrak A misalkan dengan nominal proyek itu misalkan 100 miliar, itu langsung dicatatkan sebagai pendapatan ya, meskipun uangnya belum ada. Nah, jadi disinilah bisa kita lihat di laporan keuangan apabila tiba-tiba pendapatannya menjadi gede padahal di berita baru hanya dapat proyek, ya memang begitulah sistem kerjanya, dari dapatkan proyek dicatatkan sebagai pendapatan. Dan karena tidak ada pendapatan baru dari pemerintah, ya otomatis laporan keuangannya menjadi zonk. Ya, ditambah lagi proyek-proyek sebelumnya yang mungkin belum selesai dijalankan, ya pemerintah tidak akan bayar. Ya, pemerintah belum akan membayarnya.
Ya, sementara dengan sistem CPF tadi, uang si kontraktor atau uang dari perusahaan karya sudah digunakan di awal. Kemudian permasalahan yang kedua itu jelas dari sisi dirutnya. Ya, dirutnya ternyata melakukan korupsi. Ya, di manajemen dia melakukan korupsi yang bukan nominalnya sedikit tetapi nominalnya besar, sejumlah 2,2 sekian triliun. Dan ini berarti akan mengganggu stabilitas dan juga kondisi keuangan dan tentunya prospek dari perusahaan Waskita ke depannya. Ya, karena nominal tidak sedikit, berarti ada uang yang seharusnya digunakan sebagai operasional yang masuk ke kantong pribadi. Nah, jadi kesimpulannya ada dua. Yang pertama, bisnisnya bermasalah. Kemudian yang kedua, pengelolaannya bermasalah. Nah, pertanyaan besarnya sekarang, bagaimanakah prospek dari Waskita ke depannya? Tentunya kita bisa menghitung ulang setelah pemilu ini selesai di tahun 2024. Kenapa? Karena nanti akan terlihat kemanakah orientasi dari pemimpinnya. Apakah pemimpin kita lebih orientasi ke infrastruktur seperti pada zaman presiden sekarang? Ya, tidak ada yang tahu. Tetapi seandainya infrastruktur presiden nanti tahun 2024 itu orientasinya lebih ke infrastruktur, apakah Waskita juga akan terkena cipratannya? Ya, terlebih kalau misalkan IKN dijalankan, apakah Waskita akan mendapatkan jatah? Ya, gitu ya. Jadi, apakah penurunan ini akan berakhir? Tentu saja kita nanti bisa lihat dan kita bisa berhitung ulang setelah tahun 2024. Oke, semoga video kali ini membantu. Subscribe Beli Made Andika untuk video menarik lainnya seputar dunia saham.